Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis 14 September 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 12 ayat 15, dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hartamu atau Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak keluarga Kristen menjadi berantakan hidupnya karena orang tua tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka. Alasan klasik yang biasa terungkap adalah tidak punya waktu karena sibuk cari uang. Ya, uang telah menjadi tuan mereka, memperbudak bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan mereka. Orang kaya di perumpamaan itu disebut sebagai orang bodoh. Ia bodoh bukan karena tidak pandai mengelola hartanya. Buktinya ia sangat berkelimpahan. Ia sukses besar dalam usaha pertaniannya. Kebodohannya hanya satu, tetapi fatal, yaitu menganggap uang adalah segala-galanya. Ia menganggap bahwa dengan kekayaan yang ia miliki, hidupnya akan terjamin sampai 7 turunan. Orang kaya ini disebut bodoh karena sama sekali tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya. Kenyataannya, ia sama sekali tidak memiliki apapun untuk masa kekekalannya. Semua harta yang dia kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan sesudah kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Boleh saja bekerja dan mengumpulkan uang karena kita memang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Yang harus diwaspadai adalah sikap hidup yang memberhalakan harta. Sekali harta diberi kuasa atas hidup kita, ia akan menjadi tuan yang kejam, yang merampas kebahagiaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan yang adalah pemilik hidup kita dan sumber kepuasan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kiranya kami tidak seperti orang kaya yang bodoh, yang tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan harta surgawi, tetapi waktu dan pikirannya hanya mengumpulkan harta duniawi. Dia tidak pernah merasa cukup. Ia mengira kekayaan itu segala-galanya dan dapat menyelamatkan jiwanya. Padahal menimbun harta di dunia adalah sia-sia dan harta menimbulkan rasa was-was dan khawatir akan kehilangan. Harta tidak menjamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan, dan supaya kami selalu berusaha
mencari Tuhan dan mencari kerajaannya dan menjadi kaya di hadapan Allah, yang merasa cukup karena merasa diberkati Tuhan, sehingga kami mampu memberi kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Tuhan dan tidak memberhalakan harta. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita, buat segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing, menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat memuliakan Tuhan, selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.